Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, welcome back to Sunspect Podcast. Hari ini aku pengen ngobrol tentang sebuah konten yang sampai sekarang masih jadi favorit aku banget, yaitu Escape. Mungkin sebagian dari kalian udah sering lihat potongan-potongan Escape di TikTok atau di YouTube. Tapi mungkin juga ada yang masih asing. Nah, aku mau cerita kenapa konten ini menurut aku worth banget buat diikuti dan gimana perjalanan aku bisa relate banget dengan obrolan mereka. Awalnya semua ini berawal dari aku yang suka nonton konten Yuk Main dari komunitas Yuk Ngajinya Ustadz Felix. Jujur, aku nggak selalu nonton semua episodenya. Aku pilih-pilih tergantung bintang tamunya siapa. Kalau menurut aku asik, aku tonton. Kalau bahasannya terlalu berat, biasanya aku skip atau aku simpan buat nanti. Dan dari sinilah aku pertama kali kenal Raymond. Dia ini pada tahun itu lagi naik banget namanya, tahun lalu. Apalagi setelah sering bahas tentang finance, politik, dan banyak isu sosial lain. Dan yang bikin heboh, ternyata Raymond memutuskan untuk belajar Islam lebih dalam. Dan dari situlah lahir konten podcast Escape. Kalau kita dengar cerita Raymond, katanya ibunya tuh bilang dia udah sering ketemu ustadz-ustadz sebelumnya. Tapi nggak ada yang benar-benar nyambung. Sampai akhirnya ketemu sama Ustadz Felix. Dan ternyata ada alasan logis di balik itu. Kenapa Raymond bisa nyambung sama Ustadz Felix? Raymond itu punya IQ sekitar 140 kalau tidak salah. Sementara Ustadz Felix sendiri punya IQ di atas 130 kalau tidak salah. Jadi wajar kalau mereka itu klik karena level berpikirnya nyambung. Tapi bukan cuma soal angka IQ. Yang bikin beda adalah cara Ustadz Felix menjelaskan agama. Beliau nggak sekedar bilang, ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh. Beliau selalu mulai dari pertanyaan besar. Why? Kenapa kita harus begini? Kenapa agama mengatur itu? Apa logikanya? Apa dampaknya? Dan aku rasa ini yang bikin orang-orang dengan pola pikir kritis, orang-orang yang biasa mikir panjang, akhirnya menemukan jawaban. Karena jujur aja, selama ini banyak dari kita diajarin itu what and how doang. Ini boleh, ini nggak boleh. Cara sholat itu gini, cara puasa itu gitu. Tapi kita jarang dikasih tahu kenapa. Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus zakat? Kenapa kita harus puasa? Masalahnya, orang-orang pintar itu memang suka nanya kenapa? Kenapa ini, kenapa itu? Dan kalau pertanyaan ini nggak dijawab, akhirnya bikin kecewa, ragu, bahkan kalau dalam hal agama, bisa aja ninggalin. Karena nggak bisa diterima akal logikanya. Dan konsep escape sendiri sederhana tapi keren. Awalnya cuma Raymond sama Ustadz Felix ngobrol soal banyak hal, terutama tentang agama dan kehidupan modern, lalu ada bintang tamu satu orang, tapi obrolannya itu dalam banget. Mind blowing, kata banyak orang. Aku pribadi setiap kali nonton Escape rasanya kayak dapet vitamin. Kayak selama Ramadan kemarin itu gak ada nonton hal lain selain Escape. Karena diskusi ini tuh bikin kepala muter dan mikir. Lalu nambah gitu, berfaedah banget rasanya, sangat-sangat bermanfaat. Baru kali itu nonton sesuatu yang kayak, wah, daging semua. Sebagai seorang yang sekolah di madrasah dari TK sampai SMA, jujur aku sering bosan dengar ceramah biasa. Rasanya itu aja, bahkan kadang muak. Tapi lewat gaya Ustadz Felix, aku ngerasa kayak dapat nafas baru. Karena beliau ngajak kita mikir, introspeksi, bukan sekedar nurut. Dan ada hal lain yang kerasa banget di aku. Lewat Escape, aku nggak ngerasa sendiri lagi. Selama ini, aku sering ngerasa aneh. Karena aku tipe orang yang cepat ngerti sesuatu, sementara orang di sekitarku nggak segampang itu nangkepnya. Aku sering ngerasa sendirian, kayak dunia pikiranku itu beda. Tapi ketika aku nonton Escape, aku ngerasa nyambung. Kayak, oh ternyata ada orang lain juga yang mikirnya kayak aku, punya pola pikir yang sama. Dan itu bikin aku lega banget. Ternyata aku nggak berbeda dari orang lain. Ternyata aku nggak sendirian, aku nggak aneh. Hanya memang belum ketemu orang yang tepat. Lalu kemudian ada tambahan karakter Feren. Dia ini asistennya Raymond. Yang menariknya dia non-muslim. Awalnya aku agak kesel sama pertanyaan-pertanyaan Feren. Kesannya aneh, random, atau terlalu receh. Tapi lama-lama aku sadar. Ternyata justru pertanyaan-pertanyaan kayak gitu mewakili banyak orang. Karena nggak semua orang bisa langsung nyambung dengan level diskusinya Raymond dan Ustadz Felix yang tinggi banget. Buat sebagian penonton,
pertanyaan sederhana dari Feren ini justru jadi jembatan. Dan Feren ini jadi kayak representasi penonton Escape awam, jadi perwakilan lah gitu. Bahkan Ustadz Felix dan Koyo itu memang membuat Kak Feren itu sebagai perwakilan netizen yang gak tahu apa-apa. Dan yang aku suka, Kak Feren ini orangnya tuh polos banget. Kalau dia salah, dia selalu minta maaf. Dan meskipun beda agama, dia tetap menghargai perbedaan yang ada di Escape. Sikapnya ini bikin diskusi tetap adem, nggak menyinggung, dan justru jadi pembelajaran bersama. Bahkan, lewat kehadiran Kak Feren ini, aku pribadi jadi sadar sesuatu. Bahwa kadang apa yang menurut kita udah simple, ternyata buat orang lain masih terlalu tinggi. Aku sering ngerasa kayak Raymond atau Ustadz Felix itu menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang menurutku udah ringan. Tapi ternyata buat orang awam itu masih terlalu rumit. Dan lewat Kak Feren, aku jadi belajar gimana pentingnya menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang lebih sederhana, supaya bisa dimengerti semua kalangan. Nah, yang bikin makin menarik lagi adalah kehadiran Bang Koy, Koyo Cabe. Buat kalian yang belum tahu, Bang Koy ini pemilik channel YouTube Sepulang Sekolah. Channel edukatif yang menurut aku juga bagus pakai banget. Kalian wajib lihat sih. Di Escape, Bang Koy ini punya peran penting. Jadi penerjemah bahasa tinggi Raymond dan Ustadz Felix ke bahasa yang lebih ringan dan santai. Bahkan saking seringnya dia berhasil bikin obrolan berat jadi gampang dipahami, dia sampai dijuluki Ustadz sama audiens. Padahal kalau dilihat sekilas, Bang Koy ini rada-rada bad boy gitu ya kan. Tapi justru di balik itu, Bang Koy ini lumayan paham agama. Sampai-sampai beberapa kali Ustadz Felix sendiri meminta Bang Koy untuk menjelaskan lebih lanjut ke Kak Feren sebagai perwakilan audiens. Dan di situ kelihatan betapa kerennya kombinasi mereka. Ada yang dalam, ada yang kritis, ada yang polos, dan ada yang kocak tapi edukatif. Buat aku pribadi, Bang Koy ini jadi inspirasi banget. Karena dia nunjukin kalau menjelaskan sesuatu itu nggak harus ribet. Justru semakin ringan bahasanya, semakin banyak orang yang bisa paham. Dan aku belajar banget dari itu. Gimana caranya menyampaikan sesuatu ke orang lain dengan bahasa yang lebih sederhana, tapi tetap sampai esensinya, nggak kehilangan makna. Awal mula kenapa Koraemon dan Ustadz Felix bikin Escape itu karena Koraemon punya niatan besar, belajar Islam dengan serius. Tapi Koraemon ini nggak mau belajar sendirian. Dia sadar belajar agama itu nggak gampang, apalagi kalau sendirian. Banyak pertanyaan yang muncul, banyak logika yang harus dipahami, daripada belajar sendiri dan mungkin bersalahan. Bagaimana kalau buat ruang belajar yang bisa diikuti semuanya? Dan latar belakang ini juga dari keresahan kolektif nih. Karena tahun lalu kan banyak berita tentang Indonesia gelap. Bukan hanya secara fisik, tapi secara kualitas pemikiran publik. Pejabat sering mengeluarkan pernyataan tanpa dipikir matang, tanpa data, tanpa empati, kadang malah kontroversial. Dan di tahun 2025 ini, baru-baru aja terjadi lagi nih, pejabat yang memicu kontroversi. Makin terasa bahwa masalahnya bukan sedikit, tapi terlihat jelas berasal dari pola pikir masyarakat. Dari situ, mereka menggali akar masalah dan sampai pada kesimpulan bahwa kehancuran bangsa ini sebagian besar dipicu oleh turunnya IQ, EQ, dan SQ masyarakat. IQ karena logika dan cara berpikir yang kritis belum rata, EQ karena tanpa empati orang bisa pintar tapi keras dan tidak peduli, SQ karena tanpa spiritualitas, tanpa hubungan dengan nilai-nilai keagamaan dan hati, semua kepintaran dan empati tetap akan terasa kosong. Karena itulah, tujuan utama Koraemon belajar Islam bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi Escape dibuat agar semua orang bisa ikut dinaikkan taraf berpikirnya. Bukan cuma yang sudah paham, tapi juga yang masih awam. Edukasi, dialog, diskusi, itu yang dipilih daripada ceramah satu arah. Escape hadir sebagai upaya menaikkan semuanya itu secara bertahap. Mulai dari IQ dulu, logika, kritik, data, dan pemahaman, kemudian dilanjutkan ke EQ, emosi, akhlak, empati, dan akhirnya ke SQ, nilai spiritualitas, hubungan dengan Allah, dan makna hidup yang lebih dalam. Saking cintanya aku sama Escape ini ya, aku tuh kemarin bela-belain beli tiket ketika mereka tuh datang ke Medan sambil selesai acara Itiba Disconnect. Rasanya luar biasa bisa nonton langsung idola yang selama ini cuma kelihatan di layar doang. Bisa duduk di sana, dengerin obrolan mereka secara live, itu pengalaman yang gak tergantikan. Dan jujur, aku senang banget bisa jadi bagian dari audiens Escape live podcast pada saat itu. Bahkan aku sampai beli merchandise resmi mereka, tas Escape.
Dan soon aku pengen banget beli hoodie-nya karena keren banget. Dan aku jarang banget loh datang ke acara-acara kayak gini, baik pengajian, konser dan lain-lain. Tapi khusus Escape aku niat banget dan excited banget. Jadi kenapa aku pengen banget bahas Escape? Karena konten ini beda, bukan ceramah satu arah, bukan sekedar nasihat klise, tapi diskusi, dialog, pertukaran pikiran yang bikin kita mikir. Buat aku pribadi, Escape adalah reminder bahwa belajar agama itu bukan cuma soal ikut-ikutan atau takut dimarahi, tapi tentang memahami, menggali, menemukan alasan yang logis dan mendalam. Dan kalau kalian lagi nyari tontonan yang bikin hati adem, tapi juga otak jalan, aku saranin banget untuk coba nonton Escape. Siapa tahu, kayak aku, kalian juga jadi nemu perspektif baru tentang agama, ilmu, dan kehidupan. Karena pada akhirnya, agama itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Dan Escape menunjukkan ke kita bahwa Islam bisa dipelajari dengan akal sehat, dengan dialog, dengan hati yang terbuka. So, itu dia podcast kali ini. Thank you yang udah dengerin sampai akhir. Kalau ada yang mau request, komen. Kalau ada yang mau request, boleh komen di bawah. Oke, see you next podcast. Bye-bye.